Di ufuk barat, mentari perlahan kembali ke peraduannya. Namun bagi sang penjelajah agung, Ibnu Battuta, perjalanan baru saja akan dimulai. Setelah berbulan-bulan menetap di India, menimba ilmu dan berbagi hikmah, sebuah panggilan kembali berbisik lembut di relung hatinya. Panggilan untuk melangkah lebih jauh, menembus cakrawala timur yang penuh misteri. Sebuah panggilan menuju negeri-negeri yang namanya baru terdengar sayup-sayup di telinga para ulama dan musafir Arab. Ia mendengar tentang sebuah negeri adidaya di ujung timur yang disebut para pedagang dengan nama Cina. Sebuah pusat peradaban, tempat ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan dunia timur bermuara. Namun, bukan hanya itu yang menariknya. Di selatan, terhampar gugusan kepulauan tropis yang subur, laksana untayan Zamrud di Khatulistiwa. Di sana, para saudagar Muslim telah lebih dulu menjejak, menanamkan benih iman di tanah yang ramah dan jiwa yang terbuka. Inilah Nusantara, negeri harapan yang kelak akan menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Dengan bekal doa dan tekad yang membaja, Ibnu Battuta meninggalkan hiruk-pikuk Delhi. Ia menumpang sebuah kapal besar, bergabung dengan rombongan para pedagang Muslim yang juga membawa mimpi dan asa melintasi samudra. Ombak Samudra Hindia yang perkasa menjadi saksi bisu langkah kaki para penjelajah iman dan ilmu. Setiap deburannya seolah mengiringi zikir yang tak henti terucap. Setiap hembusan angin seakan mendorong layar menuju takdir yang telah tertulis. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kapal mereka singgah sejenak di Melebar, pesisir selatan India yang masyhur. Sebuah pusat perdagangan rempah-rempah dan kain sutra yang semerbak. Di sini, udara dipenuhi aroma cengkih, lada, dan kapulaga yang berpadu dengan wangi dupa dari kuil-kuil kuno. Ibnu Battuta menggoreskan penanya, menulis dalam catatannya, setiap pelabuhan di timur memiliki bau yang khas perpaduan antara aroma laut yang asin, wangi rempah yang menyengat, dan lantunan doa yang dilantunkan para musafir sebelum mengangkat sauh. Di pasar-pasar yang ramai, ia melihat wajah-wajah dari berbagai bangsa, mendengar bahasa-bahasa yang belum pernah ia kenal. Namun di antara keragaman itu, ia menemukan sebuah ikatan yang kuat, ikatan persaudaraan sesama Muslim. Ia melihat para imam memimpin doa di tepi dermaga, memohon keselamatan bagi kapal-kapal yang akan berlayar menantang samudera. Sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa, meneguhkan keyakinan bahwa dimanapun kaki berpijak, rahmat Tuhan senantiasa menyertai. Dari Melebar, perjalanan dilanjutkan. Angin muson membawa kapalnya berlayar semakin jauh ke arah timur, menuju Kepulauan Melayu. Negeri yang kelak akan dikenal sebagai Nusantara. Disinilah babak baru dalam pengembaraan Ibnu Battuta dimulai. Perjalanan menuju sebuah kerajaan Islam pertama di kepulauan ini, sebuah pelabuhan iman yang bersinar terang di tengah lautan luas, Kerajaan Samudera Pasai. Langit biru dan awan putih menjadi atapnya, sementara lautan hijau Zamrud menjadi lantainya. Setelah berminggu-minggu terombang-ambing di lautan, dari kejauhan tampaklah daratan. Pesisir utara Pulau Sumatera menyambutnya dengan lambaian niur dan udara tropis yang hangat. Inilah gerbang menuju Samudera Pasai, sebuah kerajaan yang namanya telah harum di kalangan para pedagang Muslim. Ibnu Battuta disambut dengan hangat oleh Sultan Al-Malik As-Sehir, seorang penguasa yang adil, bijaksana, dan sangat mencintai ilmu. Sang Sultan bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ulama yang dalam ilmunya. Istana bukanlah sekadar pusat pemerintahan, melainkan juga pusat peradaban dan diskusi keilmuan. Setiap malam, setelah salat Isya, Sultan mengumpulkan para ulama, ahli fikih, dan para cendekiawan untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama, filsafat, dan pengetahuan. Ibnu Battuta, dengan pengetahuannya yang luas dari Maroko hingga India, menjadi tamu kehormatan dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Ia berbagi kisah tentang peradaban Islam di belahan dunia lain, berdebat tentang tafsir Al-Quran, dan bertukar pandangan tentang hukum Islam dengan para ulama Pasai. Ia menulis dengan penuh kekaguman, Sultan Pasai adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Ia berjalan kaki menuju masjid untuk salat Jumat. Ia sangat menghormati para tamu dan ulama, dan kerajaannya adalah tempat yang aman dan makmur bagi para pencari ilmu. Selama 2 pekan, Ibnu Battuta tinggal di Samudera Pasai. Ia merasakan denyut kehidupan Islam yang begitu kuat dan murni. Ia melihat syariat Islam ditegakkan dengan penuh hikmah, bukan dengan paksaan. Ia menyaksikan bagaimana ajaran Islam berpadu serasi dengan budaya lokal, menciptakan sebuah harmoni yang indah. Masjid-masjid ramai oleh jamaah,
pasar-pasar diatur dengan prinsip kejujuran, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Baginya, Samudera Pasai adalah bukti nyata bahwa cahaya Islam mampu menerangi negeri manapun, melintasi samudera dan menembus belantara. Kerajaan ini adalah pelabuhan iman, tempat para musafir tidak hanya mengisi perbekalan kapalnya, tetapi juga mengisi kembali bejana spiritualnya. Di sini, di tanah subur Sumatera, ia melihat masa depan Islam yang gemilang di Asia Tenggara. Namun, panggilan untuk melanjutkan perjalanan kembali datang. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Sultan dan para sahabat barunya. Sultan Al-Malik As-Sehil memberinya bekal yang lebih dari cukup, termasuk sebuah kapal baru, untuk melanjutkan perjalanannya menuju Cina. Keberangkatan Ibnu Battuta dilepas dengan doa dan harapan. Ia meninggalkan Pasai dengan membawa kenangan manis dan sebuah keyakinan baru tentang kekuatan iman yang mampu menyatukan umat manusia. Perjalanan dari Samudera Pasai menuju negeri Cina adalah salah satu etape paling menantang dalam pengembaraan Ibnu Battuta. Ia harus melintasi Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia pada masa itu, yang juga dikenal berbahaya. Badai tropis bisa datang kapan saja tanpa peringatan, dan ancaman dari para perompak laut selalu mengintai di antara pulau-pulau kecil yang tersebar. Namun, kapal terus melaju. Ditemani para pelaut Melayu yang andal membaca bintang dan arah angin, Ibnu Battuta menyaksikan keindahan kepulauan yang tak ada habisnya. Ia singgah di beberapa pelabuhan kecil di sepanjang pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di setiap tempat, ia menemukan komunitas Muslim yang tumbuh, dipimpin oleh para pedagang Arab dan Persia yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka membangun surau-surau kecil, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, dan hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat non-Muslim. Akhirnya, setelah melewati Laut Cina Selatan yang luas, kapalnya tiba di pelabuhan Quanzhou, atau yang disebutnya Zaitun, di pesisir selatan Cina. Pemandangan yang menyambutnya sungguh luar biasa. Quanzhou adalah kota pelabuhan terbesar di dunia saat itu. Kapal-kapal raksasa dari seluruh penjuru dunia berlabuh, membawa barang-barang mewah seperti sutra, porselen, dan teh. Ibnu Battuta terpesona oleh kemajuan teknologi dan keteraturan kota-kota di Cina. Ia melihat penggunaan uang kertas, sebuah konsep yang masih asing di dunia Islam saat itu. Ia mengagumi keahlian para seniman dalam membuat keramik dan lukisan yang begitu halus. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah bagaimana komunitas Muslim dapat hidup dan berkembang di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim ini. Pemerintahan dinasti Yuan pada waktu itu memberikan kebebasan beragama kepada kaum pendatang. Komunitas Muslim di Quanzhou memiliki kadi atau hakim mereka sendiri untuk menyelesaikan perkara di antara mereka sesuai dengan hukum Islam. Mereka memiliki masjid-masjid yang megah, pemakaman sendiri, dan bahkan seorang pemimpin komunitas yang dihormati oleh pemerintah setempat. Ibnu Battuta mengunjungi masjid-masjid tersebut, bertemu dengan para chef dan pedagang Muslim dari Persia, India, dan bahkan dari negerinya sendiri, Maghrib. Ia merasa seperti berada di rumah. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, berbagi cerita, dan menjamunya dengan makanan halal yang lezat. Di negeri yang jauh ini, ikatan ukhuwah Islamiyah terasa begitu nyata dan mengharukan. Ia menulis, di setiap kota di Cina, ada sebuah perkampungan Muslim dengan masjidnya, dan mereka dihormati oleh penguasa. Dari Quanzhou, ia melanjutkan perjalanan darat menuju Hangzhou, yang ia sebut sebagai kota terbesar yang pernah ia saksikan di muka bumi. Ia bahkan sempat melakukan perjalanan hingga ke Beijing, ibu kota dinasti Yuan. Pengalamannya di Cina membuka matanya tentang betapa luas dan beragamnya dunia ciptaan Tuhan. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama menjelajahi keajaiban Cina, hati Ibnu Battuta mulai rindu untuk kembali. Rindu akan tanah Arab, rindu akan Ka'bah, dan rindu akan keluarga. Perjalanan pulangnya tidak kalah menantang. Ia kembali menumpang kapal dagang, menempuh rute yang sama, melintasi Laut Cina Selatan, melewati Selat Malaka, dan kembali singgah di Samudera Pasai. Kedatangannya yang kedua kali di Pasai disambut seperti seorang pahlawan yang kembali dari medan juang. Ia membawa cerita-cerita baru yang menakjubkan dari negeri tirai bambu, memperluas wawasan para ulama dan masyarakat Pasai tentang dunia luar. Kisah-kisahnya menjadi inspirasi, membuktikan bahwa seorang Muslim dapat menjelajahi dunia tanpa kehilangan imannya, bahkan dapat memperkuatnya dengan melihat kebesaran Allah di berbagai belahan bumi. Rihlah atau perjalanan Ibnu Battuta ke timur jauh adalah sebuah epik tentang keberanian, iman,
dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Dari panasnya gurun Maroko hingga hiruk-pikuk India, dari ketenangan spiritual di Samudera Pasai hingga kemegahan peradaban Cina. Perjalanannya adalah bukti bahwa Islam bukanlah agama yang terkungkung dalam batas geografis, melainkan sebuah risalah universal yang cahayanya mampu menyinari seluruh penjuru alam. Kisah Ibnu Battuta mengajarkan kita bahwa perjalanan bukan hanya tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan adalah tentang membuka pikiran, memperluas hati, dan menemukan jejak-jejak keagungan Sang Pencipta di setiap langkah yang kita ambil. Warisannya abadi, terukir dalam kitab rihlahnya, menjadi pelita bagi para penjelajah dan pencari ilmu di generasi-generasi setelahnya. Sebuah bukti bahwa dengan iman di dada dan ilmu di kepala, tidak ada samudera yang terlalu luas untuk diseberangi, dan tidak ada cakrawala yang terlalu jauh untuk digapai. Terima kasih telah menemani perjalanan menakjubkan ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, memberikan komentar, dan berlangganan saluran kami untuk menyaksikan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah peradaban dunia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.